welcome to my channel. Berjumpa lagi dan saya Andi Patimatul Islamiyah pada materi klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih atas komennya yang membangun. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Apa sih materinya? Yuk kita simak bareng-bareng dalam materi klasifikasi makhluk hidup. Perhatikan ya gambarnya, mobil, macan, sakura, motor, kucing, mawar. Pohon, macan, orangutan, pensil, penggaris, penghapus. Amatilah objek-objek tersebut. Buatlah hasil pengamatan dari ciri-ciri objek yang sesuai seperti bergerak, tumbuh, dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Apa itu makhluk hidup? Terus, apa itu makhluk tak hidup? Yuk kita pelajari bareng-bareng dari hasil pengamatan kita. Jadi, makhluk hidup atau biotik adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Sementara, makhluk tidak hidup atau abiotik adalah makhluk yang tidak memiliki ciri-ciri khusus makhluk hidup. Contohnya tanah, batu, pasir, awan, dan lain-lain. Intinya, ciri khususnya adalah semua objek yang tidak berkembang biak. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit yang lebih kecil. Carlos Linnaeus dari Swedia melakukan klasifikasi makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu dunia tumbuhan dan dunia hewan. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yaitu memudahkan dalam membedakan makhluk hidup. Apa saja yang mendasari klasifikasi makhluk hidup? Yang mendasari klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama berdasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri-ciri fisik, yang kedua berdasarkan pada ciri-ciri morfologi dan anatomi, yang ketiga berdasarkan pada ciri-ciri biokimia, yang keempat berdasarkan pada manfaat. Linnaeus memperkenalkan tentang klasifikasi makhluk hidup yaitu kingdom, phylum, divisio, class, ordo, family, genus, species. Apa ya kriteria dalam pengklasifikasian makhluk hidup? Mau tahu? Yuk kita simak materi selanjutnya. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Yang pertama itu dilihat dari organ perkembangbiakannya, seperti spora atau dengan bunga. Yang kedua, habitus atau perawakan tumbuhan waktu hidup. Apakah tegak, menjalar, atau merambat? Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Selanjutnya dilihat dari cara perkembangbiakannya, baik itu secara seksual atau generatif, atau aseksual atau vegetatif. Kriteria klasifikasi hewan. Yang pertama dapat dilihat dari saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah tidak memiliki saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang kedua, kerangka, entah itu di dalam tubuh atau di luar tubuh. Yang ketiga, anggota gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menentukan phylum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, atau spesies. Mikroskop adalah alat untuk mengukur benda-benda yang ukurannya sangat kecil. Langkah-langkah menggunakan mikroskop. Yang pertama, gunakan tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian, letakkan mikroskop pada tempat yang datar. Lalu, putar revolver sehingga terdengar bunyi klik pada revolver. Ketiga, pasang lensa okuler dengan perbesaran sedang. Kemudian, atur pencahayaan dengan menggunakan atur diafragma dan atur cermin. Keempat, siapkan preparat, kemudian letakkan pas di tengah lubang meja preparat.
Kemudian, atur fokus untuk memperjelas gambar objek. Setelah preparat terlihat, gunakan revolver hingga bunyi klik untuk mengganti lensa objektif sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian, setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Protista, ciri-cirinya selnya memiliki membran inti, kemudian bersel tunggal yang mampu berkembang biak. Beberapa contoh kelompok protista: Amoeba, Euglena, Paramecium, Saprolegnia. Protista yang bersifat makroskopis, yaitu alga merah, alga hijau, alga coklat. Protista yang menyerupai hewan disebut protozoa. Kelompok protozoa yaitu Paramecium, Amoeba coli yang terdapat pada usus. Amoeba coli dapat menyebabkan penyakit diare dan Plasmodium malaria dapat menyebabkan penyakit malaria. Monera, ciri-cirinya selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik, bersel satu yang mampu untuk berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya, bakteri dan alga biru. Bakteri ada yang bermanfaat dan ada yang merugikan. Yang bermanfaat seperti Escherichia coli untuk vitamin K. Sementara, Mycobacterium tuberculosis dapat menyebabkan penyakit TB atau tuberkulosis paru. Monera memiliki beberapa kelompok mikroskopis yang tidak dapat dilihat hanya dengan mikroskop biasa, tetapi harus dengan mikroskop elektron. Ini adalah contoh hasil mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Terlihat jelas ya perbedaannya? Ukurannya ada yang kecil dan besar. Ini adalah contoh gambar dari macam-macam gang-gang biru. Kelompok jamur atau pungi. Pernahkah kalian melihat roti yang sudah lama atau nasi yang sudah basi? Jika pernah, mari kita lihat kembali fotonya. Perhatikan ya baik-baik, ada jamur di sana. Kelompok jamur atau pungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dan cara menguraikan sisa makhluk hidup lain, tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit, dan merupakan parasit. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa saling bersambung membentuk miselium. Pada umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Contohnya, jamur roti, jamur tape, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Jamur dibagi menjadi 6 divisi, seperti yang terlihat pada gambar. Diperhatikan ya gambarnya. Kelompok tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku adalah tumbuhan yang memiliki spora. Berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif, memiliki klorofil dan berfotosintesis, serta menyukai tempat yang lembab. Tumbuhan lumut cirinya belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Strukturnya menyerupai akar, yaitu rizoid, berspora, dan berklorofil. Ciri-ciri tumbuhan paku mempunyai akar, batang, daun sejati, tidak berbunga, dan tidak berbiji. Ciri lainnya yaitu memiliki daun muda yang menggulung. Daunnya ada yang menghasilkan spora yang disebut sporofil, dan ada yang tidak menghasilkan spora yang disebut tropofil. Dua, tumbuhan berbiji. Dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Ciri-ciri gimnospermae: yang pertama berbiji telanjang, selanjutnya reproduksinya strobilus, yang ketiga batang besar dan berkambium.
Yang keempat, berakar tunggal dan serabut. Yang kelima, daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh pinus. Angiospermae memiliki bakal biji atau biji berada di dalam struktur yang tertutup oleh daun buah. Contohnya, padada dan api-api. Tumbuhan Angiospermae ada dua, yaitu berkeping satu atau monokotil. Cirinya memiliki satu keping daun lembaga, berakar serabut, batang tidak berkambium, berkas pembuluh pengangkut tersebar, tulang daun sejajar atau melengkung, dan kelopak bunga pada umumnya kelipatan 3. Tumbuhan berkeping dua atau dikotil, cirinya memiliki dua keping daun lembaga, berakar tunggal, batang berkambium, tulang daunnya menjari atau menyirip, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, kelopak bunga, kelipatan 4 atau 5. Kelompok hewan. 1. Hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Avertebrata dikelompokkan menjadi 8, yaitu hewan berpori, hewan berongga, cacing pipih, cacing gili, cacing berbuku-buku, hewan lunak, hewan berkulit duri, hewan dan kaki beruas-ruas. Porifera adalah hewan yang mempunyai pori-pori. Tubuhnya seperti spons, tinggalnya di air, warna tubuhnya bermacam-macam, merah, kuning, hijau. Contohnya yaitu Spongilla, Euspongia, Potherior, Scypha. Coelenterata adalah hewan berongga mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya dan ada yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang seperti payung. Contohnya ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon. Cacing adalah hewan bertubuh lunak, tak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Berdasarkan bentuk tubuhnya ada 3 kelompok, yaitu cacing pipih, contohnya cacing hati, cacing pita. Cacing gili tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen, contohnya cacing perut, cacing kremi. Cacing tambang, cacing gelang tubuhnya beruas-ruas seperti cincin, contohnya cacing tanah, lintah, dan pacat. Moluska adalah hewan yang bertubuh lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya di darat dan di air, contohnya yaitu cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Ini adalah gambar gurita, kerang darah, siput, dan siput laut. Actinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri, ada lempengan, zat kapur, atau zat kitin yang keras. Tubuhnya simetris radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak bernapas dan menangkap mangsa. Ada 5 kelas, yaitu Asteroidia, Actinodia, Oviriodia, Holothuridia, Crinoidia. Contohnya bulu babi, lilia laut, bintang mengular, dan teripang. Antropoda adalah hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras. Memiliki alat indera yang sangat peka terhadap sentuhan dan bau-bauan, serta memiliki mata pasat. Antropoda memiliki 4 kelas, yaitu Insecta, Crustacea, Arachnoidea, dan Myriapoda. Gimana? Sampai sini udah ngerti kan? Yuk kita lanjutkan materinya.
Kedua, hewan bertulang belakang atau vertebrata, yaitu ikan, orangutan, sapi, intinya semua hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata ada 5 kelompok, yaitu Pisces, amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Klasifikasi makhluk hidup menurut Linnaeus berdasarkan atas persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, mengamati dan meneliti makhluk hidup. Kedua, mengelompokkannya sesuai dengan ciri struktur tubuh yang mirip. Selanjutnya, memberikan istilah tertentu untuk setiap tingkat klasifikasi yang berdasarkan banyak sedikitnya persamaan ciri pada setiap jenis makhluk hidup. Aturan penamaan pada sistem binomial yaitu yang pertama, nama spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama adalah nama genus, sementara kata kedua adalah penunjuk spesies. Kedua, kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Ketiga, menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digarisbawahi. Contohnya, Soneratia alba, di mana genusnya sama dengan Soneratia dan spesiesnya adalah alba. Terima kasih, jangan lupa support channelku dan cara ketik like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa di-share juga.